Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib, sekarang masuk pada bab yang ke-12 dari Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Abu Ali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang permasalahan nazar, bahwa nazar adalah ibadah. Karena itulah kapan seorang bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia telah terjatuh dalam kesyirikan. Adapun korelasi atau sisi munasabah bab ini ditempatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala setelah bab la yuzbahu lillah fi makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Ya, tidak boleh menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala di tempat di mana biasa disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari sisi munasabah kenapa beliau membahas atau menyebutkan bab tentang nazar setelah bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat di mana biasa terjadi kesyirikan di situ. Di antara sisi munasabahnya, wallahu alam bisawab, dikarenakan di hadis terdahulu, di bab terdahulu disebutkan atau disinggung perkara yang berkenaan dengan nazar. Ketika seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atau ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang nazarnya. Nazara rajulun an yanhara ibilan bibuwana. Ada seorang lelaki yang bertanya atau yang bernazar untuk menyembelih seekor onta di daerah Buana, maka beliau pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan diklarifikasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat itu ada berhala jahiliyah? Katanya tidak ada. Fa hal kana fiha 'idun min ayadihim? Apakah di situ ada hari rayanya, idnya mereka? Katanya tidak ada. Maka Rasulullah SAW bersabda, dan ini yang menjadi hubungan dengan bab berikutnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrik, penuhilah nazarmu, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Karena tidak ada pemenuhan terhadap nazar dalam maksiat kepada Allah dan pada hal-hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ya, tidak dimiliki oleh anak Adam. Taib. Maka hadis ini di bab sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyinggung tentang hukum nazar atau beberapa sebagian hukum tentang nazar akan tidak bolehnya memenuhi nazar kalau itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada nazar pada hal-hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Maka sangat pas kalau bab setelahnya beliau sekalian membahas tentang masalah nazar, ya, sehingga berkaitan dengan hadis yang terakhir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Telah berlalu ya sedikit penjelasan tentang nazar pada pertemuan terdahulu. 6. Dan insyaallah kita akan tambahkan berkenaan atau beberapa hal berkenaan dengan nazar di akhir bab ini. Kata beliau, bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini atau maksud tujuan dari penulis rahimahullahu ta'ala yang beliau inginkan dari judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa nazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan.
nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, bahkan ya nazar kepada selain Allah, nazar dengan menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengagungan dan pembesaran terhadap ya nama selain Allah yang dipakai dalam nazarnya, ini termasuk diantara syirik akbar yang terbesar. Termasuk syirik akbar yang terbesar. 6. Dan tentunya kenapa nazar itu termasuk kesyirikan? Alasannya jelas, telah berlalu juga di bab sebelumnya, dikarenakan nazar itu adalah ibadah. Maka kapan seorang menyerahkan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kesyirikan. Ya, itu merupakan kesyirikan. Baik. Dalam bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan 3 dalil untuk menegaskan atau untuk menyatakan maksud dari judul bab yang beliau sebutkan. 1 dalil atau 2 dalil dari Al-Qur'an dan 1 dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagaimana biasa, ya, perhatikan sisi istidlal beliau, sisi pendalilan beliau terhadap dalil yang beliau bawakan dengan judul bab. Apa hubungan dari dalil yang beliau bawakan dengan judul bab yang beliau nyatakan bahwa termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau pada dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa atau firman Allah taala dalam surah Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadhr. Yufuna bin nadhr. Mereka memenuhi nazar-nazar mereka, yakni dalam surah Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Mereka mereka memenuhi nazar-nazar mereka karena mereka takut, dan mereka takut akan hari kiamat, di mana hari kiamat itu keburukan tersebar atau merata di mana-mana. Iya. Ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala untuk menyatakan bahwa termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Tafadhalu, siapa bisa jawab? Taib, semuanya? Semuanya putus? Semuanya? Iya. Kalau ada yang terputus berarti dari koneksi sendiri ya. Nah, dari mana putusnya Ustadz? Siapa tadi? Ustadz Adi ya suaranya? Istidlal, taib. Nah, jadi sebagaimana yang kita sudah pahami bahwa untuk memahami atau mengambil faidah dari kitab Tauhid ini adalah bagaimana kita memahami sisi istidlal, pendalilan penulis rahimahullah antara dalil yang beliau bawakan dengan judul bab. Karena semua dalil yang tersebut di bawah judul bab itu semua pasti mengarah kepada judul bab yang beliau sebutkan. Iya. Maka ayat yang pertama atau dalil yang pertama yang beliau bawakan, tolong dimatikan mic-nya. Siapa yang masih aktif mic-nya? Tolong dimatikan. Baik. Jadi setiap atau dalil yang pertama yang beliau bawakan untuk menyatakan bahwa termasuk kesyirikan bernazar kepada selain Allah Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yufuna bin nadhr. Ya, mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Taib. Dari sisi mana ayat dalam surah Al-Insan ini menunjukkan bahwa bernazar kepada selain Allah Ta'ala adalah kesyirikan. Taib. Fadhal. Terus? Terus? Taib, asal. Nah, dari tujuan atau sisi pendalilan ayat ini menunjukkan bahwasanya nazar kepada selain Allah adalah syirik, dikarenakan ayat dalam surah Al-Insan ini datang dalam siyak madhun, ya, pujian, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, ya.
orang-orang yang beriman, di mana di antara sifat mereka yang tersebut di awal surah Al-Insan adalah yufuna bin nazar. Mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap nazar adalah ibadah. Pemenuhan terhadap nazar adalah ibadah. Kenapa? Karena ia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara indikator suatu amalan itu adalah ibadah adalah ketika dia ketika pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surah Al-Insan ini, Allah taala memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya, menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Dan kalau dia ibadah, maka kapan kamu menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jadilah ia kesyirikan. Jadilah ia sebagai perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sisi istidlal dalil yang pertama jelas. Kemudian dalil yang kedua kata beliau rahimahullah wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh. Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, infak apa saja yang kalian keluarkan, aw nadhartum min nadhr, atau nazar apa saja yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik, dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan bahwa nazar kepada selain Allah adalah syirik? Saya bacakan ulang ayatnya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kalian infakkan dan apa saja yang kalian nazarkan, maka sungguh Allah Ta'ala mengetahuinya. Ayat ini menunjukkan bahwa termasuk kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Tafadhalu, siapa yang bisa menyebutkan sisi istidlalnya? Kullukum. Tafadhalu. Pertama cara antum berdalil, ya, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan. Memang terkadang untuk menyatakan sesuatu itu atau hal yang kita inginkan, itu terkadang kita butuh atau kita mendapatkan istidlalnya dari dalil dari luar, dari dalil eksternal. Nah, itu juga termasuk pendalilan, tidak ada masalah, benar. Cuman sekarang kita ingin fokuskan ke dalil yang disebutkan oleh penulis. Dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan bahwa menyerahkan atau bernazar kepada selain Allah adalah syirik. Antum mengatakan bahwasanya karena di sini nazar digandengkan dengan nafkah. Akan muncul pertanyaan berikutnya, dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan nafkah itu ibadah? Kan begitu ya? Kalau antum mengatakan dalil yang lain jelas, ya itu tidak perlu kita bicarakan. Nazar juga kita akan bilang, oh dalil yang lain juga jelas. Tapi yang ingin ditekankan di sini adalah usahakan antum ketika beristidlal fokus dulu kepada dalil dalam permasalahan. Jangan langsung mengambil dalil dari luar. Tapi walaupun itu benar, tapi ini untuk dalam beristidlal, sama kalau antum mau menyanggah dalil lawan dialog misalnya, maka sanggahan yang paling pas dan yang paling kuat adalah ketika menyanggah dalil dianya, bukan menyanggah dalilnya dengan dalil yang lain. Itu juga benar, tapi itu step berikutnya, fase berikutnya. Baik, maka jawaban yang antum sebutkan itu belum, ya oke lah, tapi belum terlalu pas. Kenapa? Karena akan muncul pertanyaan, berdasarkan ayat ini mana dalilnya yang menunjukkan bahwa nafkah itu ibadah? Baik, jelas ya? Iya. Fadal yang lain. Nam. Mayujib. Taib, sisi pendalilnya. Fadal. Fadal. Hmm.
Taib. Ada huwa. Nah. Jadi syahidnya adalah pada kalimat fa innallaha ya'lamu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi nafkah apa saja yang kamu nafkahkan dan nazar apa saja yang kalian nazarkan, maka yakinlah Allah mengetahui nazar tersebut. Allah mengetahui nafkah tersebut. Iya. Istilahnya dari sini mana? Ini sudah pernah kita sebutkan bahwa ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui suatu perbuatan, mengetahui suatu perbuatan, maka itu tidak menjadi husna kecuali kalau ada konsekuensinya. Yaitu tidak. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan orang-orang munafik, orang-orang musyrikin yang melakukan kesyirikan dan kemaksiatan, kemudian dikatakan Allah taala tahu. Ya, Allah taala tahu. Misalnya qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang apa? Ya, menyimpang di antara kalian. Apa maksudnya Allah mengetahui? Kalau sekedar diketahui saja tidak ada sisi husnanya atau kurang sisi husnanya. Sementara semua sifat-sifat Allah dan nama-namanya husna. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu, dia menjadi husna ketika Allah taala memberikan konsekuensinya. Ketika ada perbuatan Allah ketahui, ada perbuatan jahat Allah taala ketahui, maka dia menjadi husna ketika Allah membalas kejahatan tersebut dengan yang serupa. Dan ketika ada perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maka dia menjadi husna ketika apa? Ketika Allah taala memberikan balasan. Jelas ya, sehingga mana ayat fa innallaha ya'lamu, maka sungguh Allah taala mengetahui nazar tersebut, yakni karena dia mengetahuinya, maka dia akan mengganjarnya dengan pahala. Jelas sampai sini ya? Ini sama seperti ucapan yang kita baca dalam i'tidal, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya. Allah mendengar orang yang memujinya. Makanya saya memuji Allah. Rabbana walakal hamd. Terus kenapa? Apa maksudnya Allah mendengar orang yang memujinya? Bukankah Allah juga mendengar orang yang mencelanya? Allah juga mendengar orang yang menghinanya. Sebagaimana Allah mendengar orang yang memujinya. Terus apa maksudnya mendengar di sini? Yakni karena Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memujinya, maka pasti dia akan memberikan ganjaran pahala. Baik. Maka sisi pendalilan ayat ini terhadap judul bab adalah pada firman Allah taala pada kalimat fa innallaha ya'lamu. Yani nazar apa saja yang kalian nazarkan, maka yakinlah Allah mengetahuinya. Dan karena Allah tahu, tidak mungkin dibiarkan begitu saja, pasti diberikan balasan karena itu kebaikan. Dan ketika suatu ibadah diganjar dengan pahala dan kebaikan, maka itu menunjukkan amalan itu adalah ibadah. Baik, ini step yang kedua. Ya, ini fase yang kedua. Jadi fase yang pertama kita tetapkan bahwasanya orang yang bernazar itu mendapatkan pahala atau mendapatkan kebaikan dari Allah. Dari mana kita tahu dia mendapatkan pahala dan kebaikan? Dari firman Allah fa innallaha ya'lamu, karena Allah mengetahuinya. Dari sisi mana? Kita katakan karena al-ilmu di sini yastalzimu as-sawab. Al-ilmu bis-sawab. Ilmu di sini mengharuskan adanya apa? Adanya pahala bagi orang tersebut, karena itu adalah kebaikan. Ini yang pertama. Kita pastikan dulu, kita tetapkan dulu bahwa orang yang bernazar akan mendapatkan ibadah, akan mendapatkan pahala. Langkah yang kedua, kita katakan setiap ibadah, setiap amalan yang diberikan pahala atasnya, maka dia adalah ibadah. Langkah yang ketiga, kalau dia ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada 3 premisnya, ya. Ada 3 premis untuk menyatakan bahwa nazar ya kepada selain Allah adalah syirik. Yang pertama adalah penetapan bahwa nazar itu diberikan pahala. Diberikan pahala dan ganjaran kebaikan. Ya, kemudian premis yang kedua, setiap amalan yang diberikan ganjaran pahala dan kebaikan dia adalah ibadah. Premis yang ketiga, setiap ibadah setiap amalan kalau dia ibadah, maka menyerahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka natijahnya, outputnya, hasilnya adalah nazar itu adalah ibadah. Kenapa? Karena nazar diberikan pahala, kan begitu ya? Nah, maka siapa yang bernazar kepada selain Allah, ini hasilnya, ini outputnya. Siapa yang bernazar kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tapi jelas ya? Kemudian dalil yang ketiga, wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam as-sahih,
Ya, sudah berlalu di awal-awal kitab Tauhid bahwa ibarat penulis as-sahih fi sahih itu memiliki 3 kemungkinan makna. Yang pertama, bisa bermakna diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bisa bermakna yang kedua, bisa diriwayatkan oleh Bukhari saja. Makna yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga bisa diriwayatkan oleh Muslim saja. Rahimahumullah. Dan as-sahih dalam hadis ini yang dimaksud dengannya adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih, yakni dalam Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si." Siapa yang bernadar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaati Allah. Yakni hendaknya dia memenuhi nazarnya. Itu maksudnya. Ya. Man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu. Siapa yang nazar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaati Allah. Maka di sini perintah untuk menunaikan nazar tersebut. Kemudian yang kedua, wa man nadzara ay ya'si Allah. Siapa yang bernazar, siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'si, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Yakni jangan dia menunaikan nazarnya. Ya, jangan dia menunaikan nazarnya. Iya. Dari mana pendalilan ayat ini atau hadis ini menunjukkan bahwa nazar kepada selain Allah adalah kesyirikan? Tafadhalu. Mayujib. Dari sudut pandang mana hadis ini menunjukkan bahwa nazar kepada selain Allah adalah kesyirikan? 6. Baik. Betul. Kenapa? Baik, berarti hadis ini menunjukkan bahwa nazar adalah ketaatan. Ya. Nazar ketika kontennya adalah ketaatan, kebaikan, adalah ketaatan kepada Allah, maka dia adalah ketaatan. Ya. Jelas sampai sini? Maka hadis ini menunjukkan bahwa nazar adalah salah satu bentuk ketaatan. Walaupun nazar bisa diselewengkan dengan apa? Ketika konten nazarnya dalam maksiat, betul. Tapi ketika nazar itu dilarang dilakukan, bukan karena nazarnya itu bukan ketaatan, melainkan karena kontennya, jadi faktor eksternalnya. Jelas sampai sini? Adapun asal nazar itu adalah ketaatan, sebagaimana disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang nazar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaati Allah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa nazar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan. Dan yang namanya ketaatan itu ibadah, kan begitu? Jelas. Yang namanya ketaatan adalah ibadah. Maka kapan seorang menyerahkan nazarnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah apa? Melakukan kesyirikan. Ya, dia telah melakukan kesyirikan. Baik. Sudah ya? Ini sisi pendalilan dari 3 dalil ini. Nah, selesai penjelasan atau hubungan dari 3 dalil ini dengan judul bab yang beliau sebutkan. Tapi sekarang muncul pertanyaan. Kita lihat dulu. 6. Tanda apa? Kita langsung baca. Fihi masail. Qala rahimahullahu ta'ala fihi masail. Al-ula, masalah yang pertama, wujubul wafa'i bin nadhr. Wajib memenuhi nazar. Aina syahid? Dari mana sisi pendalilannya? Wajibnya memenuhi nazar. Betul. Wujubul wafa'i bin nadhr. Ya. Wujub al-wafa'i bin nadhr.
Wajibnya memenuhi nazar. Aina syahid? Falyuti'hu. Kenapa bukan dari ayat? Ayat tidak menunjukkan wajibnya kah? Dua ayat yang pertama. Kenapa? Taib. Iya, jadi syahidnya dari hadis man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu dengan lamul amr. Dan lamul amr termasuk lafaz yang menunjukkan apa? Perintah. Dan aslu fil awamir tufidul wujub, ya kan? Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Adapun dua ayat sebelumnya, dua ayat yang pertama itu, dua dalil yang pertama itu tidak menunjukkan wajibnya memenuhi nazar karena di situ hanya dipuji dan disebutkan diberikan pahala. Ya kan? Maka dua dalil yang pertama hanya menunjukkan bahwa nazar itu ibadah. Sementara ibadah kan ada dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang menunjukkan sunnah. Karena itulah dua ayat yang pertama tidak menunjukkan wajibnya, tapi wajibnya memenuhi nazar ditunjukkan dalam hadis dengan adanya lamul amr pada kalimat falyuti'hu. Hendaknya dia menaati Allah, yakni memenuhi apa? Nazarnya. Ini syahidnya. Iya. Jadi syahid untuk masalah yang pertama adalah di hadis, bukan di ayat. 6. As-saniyah, masalah yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfuhu ila ghairihi syirkun. Masalah yang kedua, kalau sudah sabit, sudah syah bahwa nazar itu ibadah kepada Allah. Ya. Dikatakan kalau sudah syah. Ya. Kita sudah jelaskan tadi ya. Setiap dalil yang beliau bawakan tegas menunjukkan bahwa nazar itu ibadah. Berarti sudah ini. Nah, sekarang langkah berikutnya. Kalau kata beliau, kalau sudah syah nazar itu sebagai ibadah kepada Allah, fasarfuhu ila ghairihi syirkun, maka memalingkan nazar untuk selain Allah adalah syirik. Ya, kenapa? Ya, karena syirik adalah ibadatu ghairillah. Ibadatu ghairillahi ma'ah. Beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah Ta'ala. Pertanyaannya, ini syirik apa? Syirik akbar atau syirik asgar? Tafadhalu. May yujib akbar atau asgar dan kenapa? Baik. Syirik akbar atau syirik asgar? Orang yang bernazar untuk selain Allah. Syirik akbar, kenapa? Ini kan nazar ini syirik amali atau syirik lafzi? Lafzi. Syirik lafzi, syirik asghar atau akbar? Belum ada bentuk peribadatan di dalamnya. Maka asghar. Baru sekedar di mulut. Nanti dia memenuhi nazarnya baru dilaksanakan apa yang disebutkan. Kan isi nazarnya ibadah kepada Allah. Misalnya dia bilang belum dilakukan. Baik. Mantai. Ini pendapat yang kedua. Nazar syirik kecil katanya. Yang satunya mengatakan syirik besar. Tapi yang lain. Tahu wujudnya syirik nazar syirik bagaimana modelnya? Misalnya dia katakan, kan kalau nazar kepada Allah kan modelnya lillahi alayya nazrun an asuma masalan hadzal usbu. Ya, saya bernazar kepada Allah, ya, atau saya punya hutang nazar kepada Allah untuk berpuasa pekan ini, misalnya dia bilang. Itu nazar ibadah, itu nazar kepada Allah. Kalau nazar kepada selain Allah, ya tinggal diganti Allahnya. Misalnya dia bilang lil malaikati atau li wali fulan, ya, alayya nazrun, untuk, ya, saya punya utang nazar kepada wali fulan.
atau saya bernazar untuk nabi ini, ya. Tinggal diganti Allahnya, lillahi dikatakan li nabi fulan misalnya, atau li wali fulan. Alayya nadhrun, saya bernazar untuk apa? Misalnya an ut'ima mi'ata miskin, misal. Saya memberi makan 100 orang miskin. Nah, ini apa ini? Ini kan setelah dia mengucapkan itu, ya sudah. Enggak menunggu apa terjadi, ditunggu terjadi, tidak. Langsung dia tunaikan nazarnya. Memberikan makan 100 orang miskin. Cuman dia katakan nazarnya untuk siapa? Wali fulan, masalan. Ini surahnya, perhatikan. Ya, taib. Ini bahasa dari sisi lugo ya. Ya fi'il madi kalau dalam kalimat persyaratan kan mengandung makna mudhari. Itu tidak. Contoh ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika turunnya ayat ini apakah sudah terjadi atau belum? Belum terjadi kan? Belum terjadi Fathu Makkah. Padahal lafadznya fil madi. Ya. Ini pembahasan nahwu ini nanti lanjutannya. Jadi kadang jadi fi'il madi bisa bermakna mudhari kalau dalam beberapa siyak, dalam beberapa keadaan, di antaranya ketika didahului oleh adatus syart. Taib, yang lain. Fokus ke permasalahan dulu. Dari sudut pandang mana? Dari sisi pendalil mana? Apa tadi soalnya? Ini bernazar kepada selain Allah, syirik asghar atau akbar, dan apa alasannya? Yang lain. Yang kelas 2. Ada apa? Jangan ini. Rizky, fadal Rizky. Tadi mau bicara. Kenapa? Iya. Atau mau dua-duanya ada rincian, silakan kalau ada rincian. Bagaimana caranya nazar kepada selain Allah wasilah? Perhatikan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu lahir dari gambarnya yang benar. Makanya saya gambarkan tadi, begitu surahnya nazar itu. Di mana wasilah di situ? Bagaimana perantara maksudnya? Sarana. Tidak ada sarana di situ. Jadi saya untuk wali Abdul Qadir misalnya Al-Jilani, atau untuk wali atau untuk Al-Hasan atau Al-Husain misalnya, saya bernazar saya akan begini dan begitu. Nah, ini soalnya akbar atau asgar? Akbar. Kenapa? Syirik akbar. Taib. 6. Jelas ya bahwa jawabannya syirik akbar. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan di masalah yang kedua itu. Coba lihat masalah yang kedua. Fasarfuhu ila ghairihi syirkun. Ya. Maka memalingkan kepada selain Allah ada syirik. Dan sarful ibadah ila ghairillah itu ta'rif syirkul akbar atau syirik asghar? Syirik akbar kan? Syirik akbar. Nah, kenapa? Karena begini, orang bernazar itu, ini kan nazar suatu hal yang urgen sekali. Nazar itu beda dengan sumpah. Orang bisa bermudah-mudahan dalam bersumpah, tapi kalau nazar mikir-mikir. Ya. Artinya begini, ketika tidaklah seorang bernazar, kan kalau sumpah kemarin kita katakan apa kalau sumpah?
sumpah itu kalau sekedar di mulut saja tanpa ada pengagungan dalam hati, maka dia cuma syirik asgar. Itu tidak? Iya. Kita berikan contoh kemarin dalam pembahasan syirik, pembagian syirik jadi dua. Bahwa kalau syirik sumpah itu cuman mulut, demi ini, demi itu, demi ini, dia dengan mulut tanpa ada merasakan pembesaran dalam hatinya terhadap nama yang disebut selain Allah, maka itu syirik asgar, syirik kecil. Tapi kalau disertai dengan pengagungan terhadap pembesaran terhadap nama yang disebut, maka bersumpah dengan selain nama Allah jadi syirik akbar, kan begitu ya? Nah, sementara nazar di sini tidaklah seorang mengucapkan nazar akan dengan nama sesuatu kecuali dia sudah membesarkan terlebih dahulu. Jadi beda dengan sumpah. Orang tidak akan main-main dengan nazar. Tidaklah dia bernazar dengan dengan nama sesuatu selain Allah kecuali sudah hadir duluan pembesaran di dalam hatinya. Bila sampai sini? Paham sampai sini ya? Ya, maka ketika dia besarkan nama selain Allah di dalam hatinya, maka dia pun bersumpah karena dia pun bernazar. Karena kalau tidak hadir pembesaran, dia tidak akan bernazar dengannya. Nah, maka bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia katakan nazar ya, demi untuk ini saya punya utang nazar, saya akan begini dan begitu. Maka ini jelas menunjukkan syirik akbar. Nah, bukan syirik asghar. As-salisah, yang ketiga, anna nadral ma'siyati la yajuzul wafa'u bih. Masalah yang ketiga, nadar maksiat tidak boleh dipenuhi. Syahidnya jelas ya di hadis. Man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sih. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia penuhi. Taib, Allahu taala alam bisawab. Nah, kemudian sebagai pelengkap pembahasan, di sini saya ingin menyebutkan para ulama dalam memberikan taksim nazar ada beberapa versi ya, ada beberapa sudut pandang. Cuman yang paling lengkap menyebutkan pembagian nazar itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid Syarah Kitab At-Tauhid. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan 6 jenis nazar, bahwa nazar itu ada 6 jenis. Difahami pembagiannya masing-masing. Kemudian kalau dapatkan pembagian nazar yang lain, tinggal dikompromikan. Yang jelas tidak akan mungkin bertentangan dengan taksim nazar yang lain. Cuman perbedaan ibarat atau mungkin yang lebih simpel. Di sini kan Syekh Ibnu Utsaimin membagi menjadi 6 nazar. Sementara yang membagi menjadi 3 saja atau 2 saja, itu berarti dia lebih menyimpulkan menghimpun beberapa jenis menjadi satu. Taib. Ini sebagai faedah kita sebutkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membagi nazar menjadi 6. Nazar yang pertama adalah nazar yang wajib dipenuhi. Nazar yang wajib dipenuhi. Maksudnya di sini nazar kepada Allah ya. Ya, nazar yang wajib dipenuhi. Apa itu nazar yang wajib dipenuhi? Yakni nazar atas nama Allah atau nazar untuk Allah pada perkara ketaatan. Yang dimaksud dengan ketaatan di sini mencakup yang wajib dan yang mandub. Yang sunnah. Jadi ibadah yang sunnah walaupun dia sunnah tapi ketika dinazarkan maka dia jadi wajib untuk dilakukan. Nah, ini yang pertama, nazar yang wajib dipenuhi. Ma yajibul wafa'u bihi. Ya, kalau ada yang punya Qaul Mufid bisa dilihat ya taksimnya di situ atau ya. Kemudian jenis nazar yang kedua, ma yahrumu al wafa'u bihi. Nazar yang haram dipenuhi. Apa itu? Yaitu nazar untuk Allah, nazar atas nama Allah, nazar untuk Allah tapi kandungan nadarnya maksiat, namanya nazarul maksiyah. Misalnya dia katakan saya bernazar untuk Allah akan main judi misalnya. Saya bernazar untuk Allah mau mencuri besok misalnya. Ini nazar untuk Allah, bukan nazar syirik, tapi karena isi nazarnya maksiat, jadilah dia nazar maksiat. Ini tidak boleh dipenuhi, haram dipenuhi. Ya. Apa maksudnya haram dipenuhi? Maksudnya ketika dia sudah terlanjur mengucapkan itu, ketika dia sudah terlanjur mengatakan saya bernazar demi Allah besok saya akan mencuri. Ketika dia sudah mengucapkan hal tersebut, maka nazarnya
yanaqid, yakni nadarnya syah. Cuman karena isinya maksiat, maka dia tidak boleh lakukan. Nah, karena dia tidak lakukan, dia wajib bayar kafarat. Nah, dia wajib bayar kafarat. Maka nazar maksiat ini tidak boleh dilakukan dan wajib bayar kafarat. Adapun nazar taat tadi, dia wajib dilakukan. Kapan tidak dilakukan, maka wajib juga bayar kafarat. Baik. Jenis yang ketiga, sudah ya. Jadi yang pertama nazar yang wajib dipenuhi. Apa konsekuensinya? Ya wajib dipenuhi, dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka wajib bayar kafarat. Yang kedua, nazar maksiat. Nazarnya syah, tapi tidak boleh dikerjakan. Ketika diucapkan maka tidak boleh dilakukan, namun dia wajib bayar kafarat. Karena apa? Karena nazarnya syah dan dia batalkan gara-gara maksiat. Yang ketiga, ada nazar yang mubah. Ya. Nazar yang mubah, yaitu nazar yang ketika seorang bernazar, ya, itu kedudukannya seperti sumpah. Jadi dia nazar tapi yang dia maksudkan sumpah. Ini nazar yang mubah, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Apa maksudnya nazar yang mubah? Ketika seorang sudah terlanjur mengucapkannya, maka dia ada opsi antara dilakukan atau tidak dilakukan, tapi bayar kafarah. Jadi isi nazarnya mubah. Contohnya, saya bernazar untuk Allah, ya. 6. Besok saya akan pakai pakaian putih. Saya bernazar untuk Allah, besok saya pakai pakaian pakai gamis misalnya. 6. Jelas sampai sini? Atau saya bernazar kepada Allah, besok saya mau pakai imamah. Ini nazar apa? Nazar yang mubah. Apakah wajib dilakukan, wajib ditaati, wajib dilakukan? Kita katakan tidak wajib dilakukan, karena menggunakan imamah jenis pakaian tertentu itu bukan kewajiban. Ya. Bukan kewajiban, bukan juga perkara yang mustahab fil asal, maksudnya seperti itu. Maka apa? Dia yukhayyar, dia dikasih pilihan antara dia melaksanakan nazarnya, yakni besok dia pakai imamah betulan, dia pakai gamis misalnya yang dia nadarkan, atau opsi yang kedua, dia tidak melakukannya tapi dia ganti dengan kafarat. Jelas sampai sini? Dia ganti dengan kafarat. Ini nazar yang mubah. Jadi bedakan ya, nazar ketaatan tadi wajib dilakukan. Kalau tidak, bayar kafarat. Dan hukumnya wajib dilakukan. Dia tidak ada opsi. Jadi ketika orang sudah menazar dengan nazar yang pertama, nazar ketaatan, dia tidak punya dua opsi ini. Opsi dia cuma satu, kamu harus kerjakan. Jelas sampai sini? Nazar yang kedua, nazar maksiat, dia juga cuma punya satu opsi. Kamu wajib jangan lakukan. Kamu wajib tinggalkan nazarmu. Bayar kafarat. Untuk nazar jenis yang ketiga, nazar mubah, dia punya dua opsi. Kamu lakukan ini boleh, kamu bayar kafarat boleh juga. Baik. Kemudian nazar yang keempat, ada nazar yang asalnya biasa diucapkan oleh orang dalam keadaan marah. Biasa diucapkan oleh orang dalam keadaan marah. Namanya nadrul ghadab. Nadrul ghadab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dinamakan seperti itu karena biasanya yang membuat orang bernazar dengan nazar jenis seperti ini karena dia marah. Walaupun tidak melazimkan harus dalam kondisi marah. Karena itulah Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan nazar yang keempat ini adalah nazar ya yang diucapkan oleh seorang dengan tujuan untuk memotivasi sesuatu atau melarang sesuatu atau membenarkan sesuatu atau mendustakan sesuatu. Contohnya, jadi nazarnya ini dia ucapkan untuk memotivasi orang mengerjakan sesuatu atau melarang sesuatu atau membenarkan sesuatu atau mendustakan sesuatu. Walaupun dia tidak marah, cuma dinamakan nazar ghadab karena asalnya dulu kondisinya orang mengucapkannya dalam keadaan marah walaupun itu tidak melazimkan. Contohnya ada seorang mengatakan hari ini ada kejadian seperti ini. Maka ada orang lawan bicaranya mengatakan tidak terjadi seperti itu. Bukan itu yang terjadi. Ya. Maka dia mengatakan, maka yang menolak tadi ini, yang mendustakan tadi mengatakan itu tidak terjadi, dia mengatakan kalau itu betul-betul terjadi,
maka saya nazar untuk Allah saya akan puasa sepekan. Ya. Kalau betul-betul apa yang kamu katakan itu terjadi, ya, maka saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala akan puasa selama sepekan. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini dinamakan apa? Itu tadi nazar ghadab. Ya. Nazar yang dia ucapkan untuk mendustakan sesuatu, bahwa saya tidak percaya itu terjadi. Kalau itu betul-betul terjadi yang kamu ucapkan, maka saya nazar untuk Allah akan berpuasa selama sepekan. Nah, maka dia bernazar di sini dengan tujuan untuk mendustakan sesuatu. Atau kalau kamu melakukan ini, misalnya dikatakan saya akan melakukan ini besok, dan yang satu yang mengatakan tidak, kamu tidak akan melakukannya. Saya tahu kamu orangnya, tidak akan kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, saya nazar untuk Allah. Nah, ini maksudnya tadi. Nazar untuk apa namanya, has atau almanah. Nah, nazar seperti ini, ya. Nazar seperti ini apa hukumnya? Hukumnya sama seperti nazar mubah di atas. Yakni seorang diberikan opsi antara dia penuhi nazarnya, ya, ataukah dia apa? Ya, membayar kafarat. Yakni ketika terjadi, misalnya tadi ya, saya akan lakukan ini. Kata temannya, tidak, kamu tidak akan lakukan itu. Ya, kamu tidak cocok. Apa? Saya tahu kamu tidak akan lakukan. Terus dia katakan, kalau kamu lakukan, saya akan bayar nazar. Saya bernazar untuk puasa besok, misalnya. Ternyata temannya tiba-tiba melakukannya. Maka orang yang tadi yang sudah mengatakan kalau kamu lakukan saya bernazar, ternyata temannya lakukan, maka dia punya dua opsi. Antara dia lakukan nazarnya, yakni puasa besok, atau dia tidak puasa dan dia bayar kafarat. Tapi dia tidak wajib untuk memenuhi nazarnya. Jelas sampai sini? Dia tidak wajib memenuhi nazarnya. Dia ada opsi untuk tidak berpuasa namun dia bayar kafarat. Taib, nazar yang kelima, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah nazar makruh. Nazar makruh. Nazar makruh ya isinya perkara yang makruh. Contohnya misalnya saya bernazar mau melakukan safar sendirian. Safar sendirian perkara yang makruh. Maka hukumnya juga makruh. Nah. Taib. Kalau karena dia makruh, ya, maka selayaknya, ya, walaupun namanya makruh kan dalam hukum syariat, dalam ahkamus syariah, ya, kalau dilakukan tidak berdosa, kalau dilakukan dapat pahala, maka tentunya dianjurkan bagi dia untuk meninggalkan nazar tersebut dan membayar kafarat, walaupun tidak wajib. Beda sama seperti nazar yang pertama, nazar ketaatan. Ini nazar makruh, namanya makruh, dianjurkan untuk ditinggalkan. Maka kalau dia mengatakan saya bernazar untuk Allah akan safar sendirian, maka dianjurkan bagi dia jangan memenuhi nazarnya dan dia bayar kafarat. Kemudian yang terakhir, nazar yang keenam adalah nazar mutlak. Nazar mutlak di sini beda dengan nazar mutlak yang disebutkan oleh para ulama yang membagi nazar menjadi 4. Ya, kita lihat bentuknya nazar mutlak yang Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan di sini. Nazar mutlak itu modelnya adalah dia sekedar bernazar kepada Allah lantas memutlakkan, yakni tidak menyebutkan apa ibadah yang dia nazarkan. Misalnya dia katakan lillahi alayya nadrun. Saya bernazar untuk Allah. Titik sampai situ. Kamu nazar untuk apa? Ini pokoknya saya bernazar untuk Allah. Jelas sampai sini, ini namanya nazar mutlak. Kenapa? Karena dia tidak mentakyid nazarnya dengan ibadah tertentu. Ya, kan kalau dikatakan saya bernazar untuk Allah akan puasa besok, dia masuk ke jenis yang pertama, nazar ketaatan. Ini nazar mutlak jenis yang keenam, yakni tidak ditakyid dengan ibadah tertentu. Dia hanya mengatakan pokoknya saya nazar untuk Allah. Nah, apa hukum nazar mutlak seperti ini? Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kafaratun nazri idza lam yusammi kafaratu yamin. Kata beliau, kafara nazar untuk nazar yang tidak disebutkan apa nazarnya sama seperti kafarat sumpah. Ya, maka orang yang sudah terlanjur mengucapkan nazar yang bersifat mutlak seperti tadi, maka ya dia langsung bayar kafarat. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang dia nazarkan untuk ibadah. Tidak ada ibadah yang dia nazarkan untuk dilakukan. Tapi dia sudah terlanjur mengatakan nazar untuk Allah. Maka ini harus dia batalkan dengan membayar apa? Dengan membayar kafarat. Jelas? Dan kafarat nazar sama seperti kafarat sumpah pada semua jenis yang disebutkan tadi. Kapanpun terjadi kapanpun dia memilih atau diwajibkan untuk membayar kafarat nazar, maka kafaratnya sama seperti kafarat sumpah. Apa kafarat nazar dan kafarat sumpah? Ada dua. Nah, ada dua.
Yang pertama, ada 3 pilihan, dipilih salah satunya, yaitu membebaskan seorang budak, atau memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Nanti tidak bisa salah satu dari 3 ini, baru pindah ke kafarat yang kedua, yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut, tidak boleh dipisah, harus berturut-turut. Kapan dipisah diulang lagi dari awal. Taib, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup penjelasan terhadap bab ini. Nah, bab bernazar kepada selain Allah Subhanahu, atau termasuk syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Betul. Ya bisa jadi, bisa. Yang penting antum sudah paham surahnya kan, seperti tadi. Bisa saja. Bisa saja untuk memotivasi sesuatu, atau untuk melarang sesuatu, atau untuk membenarkan dan mendustakan. Membenarkan ya termasuk membenarkan apa yang dia yakini. Bisa saja, tidak ada masalah. Nah. Iya, karena itulah dia bernadar. Hmm. 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 Iya. Iya, masuk. Karena intinya adalah adanya lafaz nazar di situ. Nah. Baik, ada yang lain? Kembar pula. Baik, saya kira cukup ya. Ada yang lain? Fadhal. Ya. Iya, tetap kalau dia sebut nama Allah di situ, dan kalau terwujud apa yang diinginkan ya dia bayar kafarat. Afwan, dia terwujud apa yang diinginkan ya dilakukan nazarnya maksudnya. Iya. Cuman itu nazar yang dibenci ya. Nazar seperti itu nazar yang ada 2 pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kalau nazarnya minta nanti terjadi ini baru saya lakukan ini gitu. Nah. Iya, Afan. Tapi kalau nazar, kalau terjadi dilakukan, itu nazar ketaatan. Nah. Baik, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.